Kalau di India kan ada Mahabharata, di Indonesia ada Laga Ligo, di Yunani ada Odyssey and Iliad, di Mesopotamia ada Epic Gilgamesh. Nah, Inggris juga nggak mau ketinggalan sama kisah epic mereka, Beowulf. Kalau kalian suka dengan cerita The Lord of the Rings karya J.R.R. Tolkien, kalian pasti bakalan suka juga ya sama cerita yang satu ini. Ini adalah kisah Beowulf, pahlawan legendaris dari wilayah Skandinavia. Ceritanya berbentuk puisi epik berbahasa Inggris kuno, yang lokasi ceritanya sebagian besar berada di Denmark, dan tokoh utamanya berasal dari Swedia. Ya, walaupun negaranya beda-beda, tapi naskah epic Beowulf ini emang berasal dari Inggris dan ditulis dengan bahasa Inggris tua atau Old English. Kalau kalian pernah baca buku Shakespeare, kan Shakespeare itu pakai bahasa Inggris yang zaman dulu banget. Nah, bahasa Inggris yang dipakai dalam penulisan epic Beowulf ini lebih tua lagi. Kisah epic Beowulf terdiri dari 3.182 baris dan dianggap sebagai salah satu naskah penting dalam dunia literatur Inggris. Gak ada yang tahu kapan kisah dalam epic Beowulf terjadi. Ada yang bilang itu terjadi pada abad ke-6 Masehi. Kemudian kisahnya diceritain dari mulut ke mulut. Dan kemudian ditulis antara abad ke-8 dan abad ke-11. Kisah Beowulf ditulis di sebuah manuskrip dari abad pertengahan. Dan gak tahu versi aslinya kemana, tapi versi kopiannya ini cuma ada satu di dunia yang sekarang disimpan di Museum Inggris di London. Kisahnya terkenal banget dan jadi inspirasi cerita novel, film, bahkan games. Dan seperti yang disebutin di awal tadi, penulis The Lord of the Rings, J.R.R. Tolkien, itu suka banget sama kisah Beowulf ini. Bahkan saking sukanya, dia sendiri pernah bikin versi terjemahan kisah Beowulf di tahun 1920. Maksud terjemahan di sini adalah dari Old English ke bahasa Inggris yang agak modern. Dan sewaktu J.R.R. Tolkien masih sekolah, dia sering banget pakai kata-kata yang ada di dalam epic Beowulf kalau lagi meeting di klub literatur sekolahnya. Nah, di video kali ini kalian bakalan tahu gimana kisah Beowulf dan kenapa kisah ini tuh menarik banget. Kisah ini kita mulai dari Skjaldseving, raja yang sangat hebat yang dulu memerintah kerajaan Denmark kuno. Waktu Skjaldseving masih bayi, dia tuh dibuang sama kedua orang tuanya. Dan walaupun dia tumbuh tanpa kasih sayang orang tua, dia tuh berhasil menjadi kuat dan berkuasa. Semua klan tunduk sama dia dan dia juga dihormati sama semua orang. Tapi sayangnya gak lama kemudian Skjaldseving meninggal. Dia pun dimakami dengan cara tubuhnya disimpan di sebuah perahu bersama dengan harta dan jubahnya. Terus perahu itu dilepas ke lautan. Sepeninggal Skjaldseving, kepemimpinan kemudian diserahin ke anaknya, Beowulf. Tapi ini bukan Beowulf si tokoh utama dalam cerita ya, cuma namanya aja yang sama. Singkat cerita, Beowulf kemudian meninggal dan digantiin sama anaknya yang bernama Halfdan. Halfdan kemudian terlibat konflik dengan saudaranya dan terbunuh di medan perang. Nah, Halfdan ini punya 4 orang anak, Heorogar, Hrothgar, Helga, dan Ilan. Nah, dari keempat anaknya, Hrothgar yang kemudian gantiin ayahnya buat mimpin Denmark. Di bawah kepemimpinan Hrothgar, kerajaan Denmark jadi makmur dan punya militer yang kuat. Dan untuk merayakan kepemimpinannya itu, Hrothgar kemudian kepikiran nih buat bikin sebuah bangunan aula besar, Mead Hall, yang dinamakan Heorot. Nah, Heorot ini tuh semacam bangunan aula besar tempat orang-orang Anglo-Saxon zaman dulu berpesta, terima tamu, tempat kumpul-kumpul, dan lain-lain. Tapi kebanyakan dipakai buat pesta dan minum-minum sih. Di sumber lain disebutin kalau mereka juga melontarkan pujian-pujian kepada Tuhan di tempat itu. Jadi setelah masyarakat Skaldings Denmark ini bekerja seharian, mereka tuh bakalan ngumpul di Heorot. Nah, awalnya tuh gak ada masalah ya sama hal itu. Sampai suatu malam, datanglah Grendel ke tempat itu. Grendel ini adalah makhluk atau monster raksasa yang konon katanya, Mbak Dukun, berasal dari keturunan Kain. Nah, kalian pada masih ingat kisah Kain dan Habel nggak? Mereka ini adalah anak pertama Adam dan Hawa. Nah, Grendel ini katanya masih satu keturunan sama Kain yang kisahnya ada di Alkitab dan juga di Al-Quran. Nah, pada malam itu Grendel ngeliat kalau di Heorot itu tuh rame banget dan sangat berisik. Apalagi ketika orang-orang di Heorot tuh melantunkan lagu-lagu tentang penciptaan bumi oleh Tuhan. Makin marahlah si Grendel ini. Terus Grendel punya rencana, dia nunggu nih sampai semua orang di Heorot selesai pesta dan kemudian tertidur. Setelah semua orang di Heorot udah tidur, diam-diam Grendel masuk ke dalam dan membantai sekitar 30 orang prajurit Hrothgar.
ke-30 prajurit itu nggak bisa melawan. Soalnya mereka waktu itu lagi mabuk dan mereka juga ngantuk. Nah, biasanya kan kalau terjadi pembunuhan di suatu tempat itu bakalan ditutup ya. Dan kegiatan di tempat itu bakalan dipindahin ke tempat lain. Tapi orang-orang Denmark ini agak lain, beda. Keesokan harinya penduduk di negeri itu masih datang buat ngumpul di Heorot dan juga masih pesta. Dan ketika malam tiba, Grendel datang lagi dan bantai mereka semua. Peristiwa ini terulang terus selama hampir 12 tahun. Halik. Dan di antara kalian mungkin ada yang mikir, kok bisa selama 12 tahun itu tuh gak ada yang berani lawan si Grendel ini? Ternyata selain kuat, Grendel juga gak mempan sama senjata manusia. Bisa dibilang dia tuh sangat kebal dengan tebasan pedang atau tusukan pisau dan lain-lain. Jadi orang-orang Skaldings nggak bisa berbuat banyak untuk ngadepin Grendel. Kalau gue sih pindah aja ya. Nah, karena peristiwa ini terus-terusan terjadi, maka berita tentang kejadian itu menyebar ke negeri-negeri lain dan kabar itu kemudian sampai ke telinga Beowulf. Beowulf ini adalah seorang ksatria muda yang hidup di negeri Getland yang sekarang jadi wilayah selatan Swedia. Beowulf sangat terkenal di Getland ini. Selain karena dia kuat banget, dia juga merupakan keponakan dari Raja Hagelag, raja yang memerintah Getland saat itu. Nah, setelah mendengar masalah nih yang dialami sama orang-orang Denmark yang terus-terusan diteror sama Grendel, Beowulf dengan jiwa kesatrianya langsung pengen bantuin mereka. Ini juga nggak terlepas dari proses balas budi Beowulf kepada Hrothgar, Raja Denmark, yang dulu pernah bantuin ayahnya dalam peperangan di Getland. Beowulf kemudian memutuskan untuk berangkat ke Denmark ditemenin sama 14 ksatria terbaik di Getland. Dan setelah sampai di pantai Denmark, Beowulf kemudian dibawa menghadap Raja Hrothgar. Raja Hrothgar nih kagum sama Beowulf yang memberanikan diri buat datang melawan Grendel. Apalagi Hrothgar udah kenal Beowulf dari dia kecil. Tapi Hrothgar nggak yakin nih kalau Beowulf bisa ngalahin Grendel. Soalnya semua ksatria yang ada di Denmark aja tuh kalah sama Grendel. Nah, Beowulf kemudian ngeyakinin Hrothgar kalau dia emang beneran bisa ngelawan si Grendel. Dan bukan cuma itu aja, Beowulf berencana ngelawan Grendel tanpa menggunakan senjata. Ya ini karena Grendel juga nggak bakalan pakai senjata dan Beowulf mau pertarungan ini terjadi seadil mungkin. Seluruh warga Denmark yang ada di situ kemudian bersorak gembira dan Raja Hrothgar mengadakan pesta di Heorot buat merayakan kedatangan Beowulf. Di tengah kemeriahan pesta itu ada satu orang yang dengki, iri, nggak percaya kalau Beowulf bakalan bisa ngalahin Grendel. Orang itu adalah Unferth, salah satu ksatria atau prajurit Raja Hrothgar. Unferth bilang ke orang-orang yang ada di pesta itu kayak gini nih, mana mungkin Beowulf bisa kalahin Grendel, padahal Beowulf aja pernah kalah waktu lomba berenang lawan mereka. Beowulf awalnya nggak ambil pusing dan bilang ke orang-orang kalau Unferth nih lagi mabok. Jadi ngomongnya kayak ngelantur gitu. Tapi lama-lama si Unferth nih makin ngelunjak, didiemin ngelunjak ya. Dan Beowulf ngejelasin apa yang terjadi di lomba renang itu. Jadi setelah 5 hari 5 malam berenang sama mereka di laut yang dingin, tiba-tiba ada aja monster yang nyerang Beowulf. Beowulf nggak punya pilihan lain selain ngelawan monster itu dan 8 monster laut yang lain. Setelah semua monster itu dikalahin, otomatis Beowulf habiskan tenaganya. Ya udah dia ke bawah arus sampai ke pantai Finlandia. Makanya Beowulf kalah dalam pertandingan itu. Orang-orang yang ada di pesta itu kemudian makin kagum. Mereka bersorak setelah Beowulf menceritakan kisahnya. Dan mereka makin yakin kalau Beowulf pasti bisa kalahin Grendel. Setelah berpesta, orang-orang kemudian ninggalin Heorot dan pulang ke rumah masing-masing. Si Beowulf dan para kesatrianya mutusin buat tidur di Heorot malam itu. Sekaligus mereka jaga-jaga nih, nunggu kedatangan Grendel. Ketika hampir tengah malam, muncullah si Grendel dari rerumputan dan dia pun jalan menuju Heorot, tempat Beowulf dan kesatrianya udah nunggu. Wah, banyak banget makanan malam ini, pikir Grendel yang ngeliat banyak orang yang tidur di Heorot malam itu. Grendel kemudian makan satu prajurit Getland dan Beowulf cuma bisa ngamatin Grendel yang makan salah satu prajuritnya. Setelah itu Grendel kemudian mau lanjut makan satu orang lagi yang kebetulan itu adalah Beowulf. Sewaktu tangan Grendel yang gede itu mau genggam tubuh Beowulf, tiba-tiba aja Beowulf nahan tangan besar itu. Si Grendel yang kaget kemudian mau kabur tapi ditahan sama Beowulf yang punya kekuatan setara 30 orang prajurit. Grendel yang pengen kabur narik kuat-kuat tubuhnya dan berharap Beowulf mau ngelepasin dia.
Tapi tetap aja Beowulf yang juga kuat nggak pengen ngelepasin Grendel. Sampai pada akhirnya seluruh tangan Grendel dari lengan sampai bahu terputus dari badannya. Hanya dengan cara itulah Grendel kemudian bisa kabur ninggalin Heorot. Grendel kemudian pergi ke tempat persembunyiannya dan meninggal di sana. Nah, orang-orang di Heorot bersorak gembira karena Beowulf tuh bisa akhirnya ngalahin Grendel dan motong tangannya. Tangan Grendel kemudian digantung di dinding Heorot sebagai bukti atas kehebatan Beowulf. Beowulf dan prajurit Geatland yang tersisa kemudian dikasih hadiah sama Raja Hrothgar. Beowulf dapat hadiah baju perang, senjata, perhiasan, dan 8 kuda. Prajurit Geatland yang lain juga hampir dapat hadiah yang sama. Prajurit yang udah dimakan sama Grendel juga dapat kompensasi yang diberikan ke keluarganya. Dan semua orang di Denmark saat itu sangat bahagia karena mereka nggak perlu lagi hidup dalam ketakutan. Mereka nggak takut lagi buat tidur di Heorot semenjak kematian Grendel. Tapi semua rasa aman itu nggak bertahan lama. Orang-orang Denmark dan Beowulf nggak tahu kalau Grendel ternyata masih punya ibu. Jadi tadi tuh cuman anaknya doang. Ibunya Grendel ini juga terkenal sebagai makhluk yang berbahaya. Ya jauh lah lebih berbahaya daripada anaknya. Apalagi mungkin kalian tahu gimana perasaan seorang ibu kalau anaknya dibunuh, meninggal. Rasa sedih, marah, itu semua bercampur jadi satu di dalam hati ibunya Grendel. Dan satu-satunya cara buat menghilangkan perasaan itu adalah dengan balas dendam. Ibu Grendel ini, nggak tahu namanya siapa, kemudian pergi menuju Heorot. Di sana, Ibu Grendel kemudian ngambil tangan anaknya yang dijadikan hiasan dinding sama Beowulf. Dan juga nyulik salah satu penasehat Raja Hrothgar yang kemudian dibawa ke tempat persembunyiannya. Saat Raja Hrothgar dengar hal itu, dia kemudian minta Beowulf buat ngejar ibunya Grendel, terus membunuhnya dan menyelamatkan penasehatnya. Dan jika berhasil, maka akan ada hadiah yang lebih besar buat Beowulf. Beowulf akhirnya setuju buat bantu Hrothgar buat kedua kalinya. Sebelum Beowulf dan prajuritnya pergi, Raja Hrothgar ngasih tahu tempat tinggal ibunya Grendel. Tahu dari mana ya? Katanya ibu Grendel ini tinggal di sebuah hutan berawa dekat danau. Air danau itu bisa bikin kulit terbakar dan konon air danau itu sangat dalam dan sama sekali nggak bisa kelihatan dasar danaunya. Tempat itu sangat mengerikan sampai hewan-hewan pun nggak mau ke situ. Bukannya takut, justru Beowulf anggap itu adalah sebuah tantangan. Lalu akhirnya Beowulf dan para ksatria Geatland pergi menuju tempat yang dimaksud itu. Dan benar aja, tempat itu ngeri banget. Hutannya gelap, dan saat Beowulf mencapai tepi tebing, dia pun ngeliat sesuatu. Kabar baiknya, Beowulf akhirnya nemuin orang yang diculik sama ibu Grendel. Kabar buruknya, itu cuma bagian kepalanya aja. Di bawah tebing itu ada sebuah danau yang diceritain sama Raja Hrothgar tadi. Air danaunya keruh, banyak ular juga hewan berbentuk naga yang sekilas nampak di dalam air. Beowulf kemudian siap-siap nih buat terjun masuk ke dalam danau, alik nih orang. Karena menurut info, ibu Grendel ada di dalam danau itu. Dengan pakai baju jirahnya dan juga pedang Hrunting yang dikenal sangat kuat, Beowulf kemudian nyelam masuk ke dalam danau. Saat Beowulf udah hampir mendekati dasar danau, tiba-tiba ibu Grendel muncul dan berusaha bunuh Beowulf dengan cara mencengkram tubuhnya menggunakan tangannya yang sangat besar. Tapi karena Beowulf sangat kuat dan gak mati-mati, akhirnya ibu Grendel nyeret Beowulf menuju ke tempat tinggalnya di sebuah gua bawah air. Di gua itu Beowulf dan ibu Grendel bertarung habis-habisan. Pertarungannya bisa dibilang seimbang karena ibu Grendel nggak bisa nusuk Beowulf yang pakai baju zirahnya, dan Beowulf juga nggak bisa bunuh ibu Grendel karena dia nggak mempan sama senjata buatan manusia. Di tengah pertarungan itu Beowulf tiba-tiba ngelihat ada sebuah pedang besar yang dibuat sama sang raksasa. Beowulf kemudian ngambil pedang itu, besar banget, berat banget. Terus kemudian dia ngayunin pedang itu ke arah ibu Grendel. Pedang itu mengenai bagian belakang lehernya si ibu, bikin dia terluka, dan kemudian ibu Grendel akhirnya tewas. Setelah ibu Grendel tewas, Beowulf ngelihat sekeliling gua dan mendapati tubuh Grendel yang udah membusuk. Nah, kalian ingat nggak kalau tadi ibunya Grendel tuh ngambil tangan anaknya yang dijadiin hiasan dinding di Heorot? Beowulf kepikiran nih buat ngambil kepalanya Grendel sebagai pengganti tangan yang diambil sama si ibu. Jadinya Beowulf mau bawa pulang pedang raksasa dan juga kepala Grendel sebagai hadiah, trofi gitu. Tapi pedang raksasa itu meleleh kena darah ibu Grendel dan cuma menyisakan pegangannya aja. Jadi Beowulf cuma bawa pulang gagang pedangnya aja.
Prajurit yang dari tadi nunggu Beowulf di atas danau ngira Beowulf udah meninggal. Ini dari tadi nih prajuritnya kagak kerja, yang kerja one man nih, solo doang nih, tapi semua dapat hadiah ya. Iya, mereka tuh ngirain si Beowulf udah meninggal, soalnya dari tadi ditungguin kok nggak muncul-muncul maning. Akhirnya sebagian dari mereka milih buat pulang dan ngasih tahu ke Raja Hrothgar kalau Beowulf udah meninggoy. Selang beberapa jam kemudian, Beowulf muncul di permukaan danau dengan bawa kepala Grendel dan gagang pedang raksasa. Ksatria yang masih nunggu Beowulf kemudian bersorak gembira karena sang hero berhasil mengalahkan ibu Grendel dan semua monster, semua ya yang ada di danau itu. Beowulf dan para ksatria kemudian pulang menuju istana Raja Hrothgar. Di sana Beowulf disambut gembira of course sama para penduduk Denmark dan kemudian diadain pesta buat ngerayain kemenangannya itu. Gak lupa juga Raja Hrothgar ngasih Beowulf banyak hadiah emas, perhiasan, senjata, dan lain-lain. Dan setelah pesta meriah itu, Beowulf capek banget dan dia butuh banget istirahat. Besok paginya Beowulf ngembaliin pedang Hrunting ke Unferth dan pamitan ke Raja Hrothgar. Beowulf ngerasa lelah banget akibat semua kejadian itu dan dia pengen cepetan pulang deh ke Gitland. Jadi dia naik kapal sama seluruh prajurit Gitland yang tersisa, balik berlayar pulang ke kampung halaman mereka. Beberapa hari kemudian Beowulf dan para ksatria tiba di Gitland. Mereka disambut sama para penduduk Gitland. Dan tentu aja gak ketinggalan sang raja dan ratu. Raja Hygelac dan Ratu Hygd yang juga ikut menyambut rombongan Beowulf. Pas bertemu dengan raja dan ratu, Beowulf kemudian nyeritain nih pengalamannya selama berada di tanah orang Skaldings. Mulai dari perlakuan masyarakat dan Raja Skaldings yang ramah, sampai cerita pertarungannya sama raksasa Grendel dan ibunya. Beowulf juga kasih sebagian hadiah yang dia dapat dari Raja Hrothgar ke Raja Hygelac dan Ratu Hygd. Raja dan Ratu Gitland kemudian bales pemberian si Beowulf. Mereka ngasih perhiasan, pedang yang dilapisi emas, dan juga beberapa hektar tanah. Beowulf pun naik pangkat dan sekarang udah jadi penguasa di dalam kerajaan Gitland. Dan meskipun begitu ya, Beowulf tuh masih tetap setia kepada Raja Hygelac. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, Raja tewas dalam pertempuran melawan kaum Scythelings. Dan kekuasaan pun jatuh ke anaknya, Herdred. Tapi nggak lama kemudian, Herdred pun terbunuh. Lalu kekuasaan jatuh ke tangan Beowulf. Beowulf akhirnya menjadi Raja Gitland dan memerintah dengan sangat baik selama hampir 50 tahun. Dan selama 50 tahun itu, dia menikmati kepemimpinannya dengan sangat damai. Tapi suatu hari ada seorang budak yang lakuin kesalahan yang sangat fatal dan gara-gara tindakannya itu bikin penduduk Gitland dalam masalah. Dan terpaksa Beowulf yang sekarang udah tuir harus bertarung sekali lagi. Jadi pada suatu hari ada seorang budak yang melarikan diri dari majikannya yang kejam. Di perjalanan, budak ini kemudian nemuin kumpulan harta karun yang dijaga sama seorang naga lagi-lagi ya di sebuah bukit batu. Harta karun itu adalah peninggalan suatu suku yang dulu pernah hidup di sekitar situ. Dan naga itu udah jaga harta karun itu selama 300 tahun. Dan selama itu juga nggak ada yang berani macam-macam atau sekedar nyomot harta karun dari naga itu. Tapi suatu hari seorang budak berhasil masuk ke dalam bukit batu tempat naga itu nyimpen hartanya. Budak itu ngambil sebuah piala yang dilapisi berbagai macam perhiasan. Pas budak itu datang, sang naga lagi tidur. Dan setelah naga itu bangun, dia marah karena salah satu harta karunnya hilang. Sang naga kemudian keluar dari tempat persembunyiannya dan terbang nyari orang yang berani-berani ngambil harta karunnya. Tiap malam hari, naga ini bakal keluar nyari orang yang ngambil harta karunnya. Dan kalau misalnya dia nggak nemuin orang itu, naga itu bakalan menyemburkan nafas apinya dan membakar setiap rumah dan desa. Naga itu juga kebetulan membakar bangunan aula singgasana kerajaan Beowulf. Dan gara-gara kejadian itu Beowulf jadi nggak bisa tinggal diam lagi nyaksiin naga itu membakar wilayah kerajaannya. Dia pun ngumpulin 11 orang prajurit terbaiknya dan kemudian dia pergi nyari naga itu. Tapi sebelum itu dia nyari si budak nih yang udah nyuri harta karunnya, karena cuma budak itulah yang tahu di mana letak tempat persembunyian si naga. Nah, singkat cerita, Beowulf terus nemuin budak itu dan nyuruh dia buat mimpin jalan menuju ke tempat tinggal sang naga. Tempat tinggal sang naga ternyata terletak di dekat laut di antara tebing dan pantai.
Sebelum masuk ke dalam gua persembunyian naga itu, Beowulf berhenti sejenak buat ngumpulin keberaniannya. Beowulf nginget kembali keberhasilannya waktu muda dulu, dan juga dia kasih kata-kata penyemangat ke para ksatria yang ikut sama dia. Beowulf juga ternyata bilang kalau dia pengen ngadepin naga itu one by one. Walaupun udah tua, tapi ternyata Beowulf masih punya sisa-sisa keberanian. Dia pun menghadapi naga itu sendirian. Tapi masalahnya, pintu masuk ke tempat persembunyian naga itu udah terbakar api. Jadi Beowulf nantang sang naga buat keluar dari tempat persembunyiannya dan duel sama dia di tempat terbuka. Sang naga pun keluar dan mereka bertarung. Beowulf dan naga bertarung dengan sangat kuat sampai wilayah di sekeliling mereka itu terbakar akibat semburan nafas api sang naga. Ksatria yang tadi nemenin Beowulf pada lari ketakutan pas kebakaran. Hampir semua ksatria lari, kecuali seorang ksatria muda yang bernama Wiglaf. Dia gak kabur sama sekali dan tetap setia nemenin Beowulf di tempat itu. Beowulf kemudian nebas naga itu di bagian kepalanya pakai pedang, tapi pedang itu malah hancur. Naga itu pun menggigit leher Beowulf sampai darahnya mengucur deras. Wiglaf yang melihat Beowulf kesakitan tiba-tiba maju ke arah naga dan menusuk naga itu tepat di perutnya. Naga itu balas dengan cara mengeluarkan nafas api dan membakar tangan Wiglaf. Di situ Beowulf memanfaatkan momen itu dan dia pun ngeluarin pisau yang ada di sabuknya. Kemudian dia membelah perut naga itu dengan pisaunya dan naga itu akhirnya bisa dikalahkan. Tapi Beowulf gak bisa seneng dulu karena ternyata gigitan naga yang ada di lehernya itu terbakar dan membengkak. Ternyata gigitan naga itu beracun. Beowulf sadar kalau mungkin inilah akhir hidupnya. Di saat-saat dia kritis, Beowulf manggil Wiglaf dan ngasih tahu dia sesuatu. Kalian tahu nggak Beowulf bilang apa ke Wiglaf? Beowulf suruh Wiglaf buat ngelihat harta karun yang ada di dalam persembunyian naga itu dan disuruh diambil. Beowulf bilang kalau kematiannya bakalan sedikit lega kalau dia ngelihat seberapa banyak harta karun yang dia dapetin. Alik nih orang. Wiglaf kemudian ngelaksanain perintah rajanya itu dan bawain sebagian harta yang dia dapat dari sang naga. Setelah ngelihat harta karun itu, Beowulf bersyukur kepada Tuhan karena harta karun itu akhirnya bisa dia bagiin nantinya kepada penduduk Yitland. Di saat sekarat, Beowulf ngasih wasiat ke Wiglaf buat menjaga penduduk Yitland sepeninggalnya dan juga Beowulf minta tolong buat dibikinin sebuah gundukan yang kayak gini, yang nantinya dinamakan gundukan Beowulf. Beowulf terus ngasihin kalungnya ke Wiglaf, terus kemudian menghembuskan nafas terakhirnya. Beowulf meninggal di samping Wiglaf. Gak beberapa lama kemudian, para ksatria yang kabur waktu bertarung lawan naga keluar dari tempat persembunyian mereka. Waduh, Wiglaf marahin mereka semua dan berkata kalau Beowulf tuh malu punya prajurit kayak lu pada. Semua ksatria itu terdiam, gak bisa berkata apa-apa. Setelah itu Wiglaf ngirim utusannya buat nyampein kabar duka meninggalnya Beowulf ke orang-orang yang ada di Yitland. Setelah mendengar kabar itu, para penduduk Yitland tentu aja sedih karena sang raja pelindung mereka sudah tiada. Selain mereka sedih, mereka juga takut karena para musuh mereka tuh bisa aja nyerang kapan aja ketika mereka tahu kalau Beowulf udah wafat. Musuh yang dimaksud di sini adalah orang-orang Swedia, Fangs, dan Frisians. Dan ini benar terjadi di masa depan. Setelah mendapat kabar itu, para penduduk Yitland pun kemudian mengunjungi tempat di mana Beowulf tewas. Di samping Beowulf juga masih ada bangkai naga yang dia bunuh. Gak lama kemudian diadakanlah upacara kematian Beowulf. Sesuai wasiat, Beowulf bakalan dibikinin sebuah gundukan dari batu buat pemakaman. Terus abu tubuh Beowulf dimasukin ke gundukan itu bersamaan dengan semua harta karun yang dia berhasil ambil. Konon katanya harta karun yang ada di gundukan Beowulf terkena kutukan. Jadi orang-orang Yitland dilarang buat ngambil harta itu. Gundukan makam Beowulf ini berada di atas tebing dan disitulah Beowulf beristirahat selama-lamanya. Konon gundukan kuburan Beowulf ini masih ada sampai sekarang. Lokasinya itu berada di sebuah wilayah kecil bernama Arnas yang terletak sekitar 10 km arah utara kota Varberg, Swedia. Dalam kisah epik Beowulf diceritain kalau Beowulf bertarung dengan naga di sebuah tempat yang bernama Ernannes, yaitu sarang burung elang. Dan setelah Beowulf meninggal, dia dibawa ke Hronsnesse, sarang ikan paus.
Menurut beberapa orang, kedua tempat itu jaraknya nggak terlalu jauh. Dan menurut Birger Nerman, seorang profesor arkeologi Swedia, wilayah Arnas yang disebutin tadi tuh berasal dari kata Ernanas dalam kisah Epic Beowulf. Dan kemudian di wilayah Arnas ada sebuah tebing yang dimana tebing itu ada sebuah gundukan batu. Dan menurut legendanya sih Beowulf dimakamkan di situ. Alright, that's all about Epic Beowulf yang kayaknya udah di request lama banget di zaman aku bahas mitologi Yunani. Banyak yang request Beowulf. Maafkan, baru terrealisasikan sekarang. Kalau misalnya ada kekurangan, ada misinformasi, ada yang kurang detail, ada yang mispronounce, boleh monggo dibenarkan di kolom komentar. Kalau misalnya mau diskusi juga boleh di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye! Nah, di video kali ini kisah ini kita mulai dari skilled, susah banget lagi namanya, skilled scavenging grand. Nah, kalian pada masa sebel deh, Raja Hrothgar kagum sama dari tadi kenapa sih sarang bulung